Dulu Mhm. waktu belum pakai hijab sering disangka nonis. Oh gitu ya. Iya, Nah karena dipanggilnya Cici-Cici. Kalau ke mall, "Ci, ya Allah," gitu ya kan. Hai mate, bertemu lagi di ruang podcast. Kali ini dengan saya Terilina Arvinta Monoarfa dan saya akan ngobrol-ngobrol dengan kolega saya yang cantik, yang keren, ini sangat Bu Rahmi. Beliau adalah dosen dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, bidang peminatan kita sama di manajemen pemasaran. Halo Bu Rahmi, Halo Bu Teri. gimana apa kabar puasanya hari ini? Alhamdulillah lancar ya, mudah-mudahan lancar sampai nanti lebaran. Oke, Mhm. boleh sapa-sapa dulu? Good day mate, gitu ya. Oke. Oke. Nah hari ini, kita rencananya mau ngobrol-ngobrol nih nggak jauh-jauh tentang, tema puasa pada hari ini gitu. Oke, mhm. Nah kita mau ngobrolin tentang, pernah dengar nggak sih tentang takjil war? Oh iya tentu Kan ya, seru banget ya. lagi ngehits banget nih sekarang ya. Nah, kira-kira Bu Rahmi, sering ikut takjil war atau kayak gimana nih malahan? Untung saya udah ini ya, pakai hijab ya. Mhm. Dulu waktu belum pakai hijab sering disangka nonis. Oh gitu ya. Iya, Nah karena dipanggilnya Cici-Cici. Kalau ke mall, "Ci, ya Allah," gitu ya kan. Nah cuman, jadi misalnya kalau saya ikutan takjil war juga Mhm. nggak ini ya, orang percaya gitu. Mhm mhm. Tapi kalau yang takjil war tahun ini kayaknya saya delegasikan ke anak saya aja gitu ya Oh kan. "Coba tolong beliin ini," gitu ya. gitu ya. Iya. Nah, takjil war atau yang biasa di media sosial juga nyebutnya war takjil ini cuman, Mhm, perbedaan struktur bahasa aja iya. kan ya gitu ya. Mhm, Jadi sebenarnya kan, takjil war ini sama aja kayak war yang umumnya terjadi pas kita misalkan beli tiket konser gitu iya, ya, ada mhm, tiket war dan sebagainya yang lebih, secara konsep bisa kita maknai, suasana berebut gitu ya. mhm, Berebut, bersaing untuk mendapatkan sesuatu di dalam keterbatasan waktu tertentu gitu ya. Jadi kan betul. kalau misalkan, tiket war ya berarti, ada masa pembelian tiket yang terbatas Iya, dengan jumlah yang terbatas yang akhirnya orang mesti berebutan untuk dapetinnya gitu ya. Dan, mhm, secara marketing ini kan biasanya emang strategi gimana, caranya kita membangun sebuah momen untuk, membuat war ini gitu ya. iya, Jadi orang minatnya langsung meningkat kayak mhm, gitu. mhm, Nah, kalau dari konsep marketing sendiri gimana Bu Rahmi? Mungkin bisa menjelaskan lebih panjang lagi mungkin? iya. Jadi, kalau misalnya pertarungan-pertarungan ini ya, pertarungan kayaknya penting banget ya. Heeh. Jadi, biasanya mereka menggunakan konsep yang dinamakan scarcity ya. Scarcity itu artinya kelangkaan, Bu Teri ya. Mhm. Ini, memang sengaja dibangun oleh perusahaan atau suatu merek untuk, mendorong pembelian impulsif atau, tidak terencana gitu ya. Apa sih impulsif itu? Jadi teman-teman kan suka tuh datang ke mall gitu, terus ada lihat sale gitu ya, yang tadinya tidak perlu atau tidak butuh, tidak pengen juga beli ya, begitu ngelihat sign, sale jadi pengen beli gitu. Nah itu namanya impulsif ya. Atau misalnya kita emak-emak nih ya, kita itu belanja ke supermarket dengan list apa gitu, tapi yang dibeli Di luar apa list. gitu ya kan. Nah, nggak hanya takjil war ini ya, merek-merek, kita kan sering tuh, kalau misalnya Senin harga naik, nah itu ada asosiasi dengan produk tertentu ya. Iya, Biasanya apartemen tuh ya kan, iklannya hari Sabtu, properti. Seninnya harga naik, iya benar Iya. properti ya. Atau special edition, limited edition gitu ya, atau, ada last stock atau Mhm, low stock gitu ya, mhm. itu menimbulkan, impulsive buying ya, diharapkan menimbulkan impulsive buying dan memang sudah terbukti gitu ya. Ini hal-hal ini secara psikologis nih memberikan kecemasan bagi konsumen ya, sehingga dorongan emosional untuk, mereka menumbuhkan keinginan mereka untuk membuat keputusan pembelian tanpa perencanaan yang logis. Nah tapi ada yang mau saya tambahkan Bu Teri,
scarcity ini biasanya dibagi 2 ya. Jadi berdasarkan waktu atau time Mhm. sama, jumlah atau quantity gitu ya, dan atau paduan dari keduanya gitu. Nah, benar banget. Jadi, ngobrolin tentang, pembelian impulsif gitu ya, karena pengambilan keputusan pembelian itu kecenderungannya biasanya dilakukan secara tergesa-gesa gitu ya, maka seringkali keputusan kita buat menjadi tidak logis. Dan ciri-cirinya biasanya ketika kita melakukan pembelian impulsif, kecenderungannya setelah pembelian atau di pasca pembelian, kita sering nyesel gitu ya. Iya, Tahu gitu ini ngapain ini ya, ngapain dibeli ya? ternyata barangnya udah ada di rumah yang mirip Mhm, juga, iya, ternyata nggak sesuai dengan kebutuhan gitu mhm, kan ya, seringkali ada penyesalan. Nah itu, ciri-ciri bahwa ketika kita melakukan keputusan pembelian cenderung dalam kondisi yang lagi pikiran kita nggak rasional gitu ya. betul betul. Jadi memang kalau di teori psikologisnya itu, dia memang kalau yang impulsive buying ini tidak menyentuh kognitif dulu. Mhm, Biasanya afektif, suka dulu gitu, pokoknya asal beli aja gitu mhm ya. mhm. Nah, balik lagi nih ke takjil war ya. Ini, ada fenomena tahun ini nih, kayaknya baru dimulai tahun ini ya. Persaingannya ini tidak hanya, antara umat muslim Agama kita toleran, tapi soal takdir kita menolak. gitu ya. Tapi juga, sama non muslim ya, bahkan sampai ada podcast yang mengundang pendeta ya, Mhm. yang menyerukan kepada umatnya untuk, war takjil gitu kan. "Ayo kita berebut takjil," katanya gitu. Sekarang lanjut, berebut baju lebaran gitu ya, Mhm terus mhm. katanya, umat muslim mau membalas dengan membeli semua telur. Di Jadi masa Paskah. iya jadi orang-orang, merayakan umat Kristiani merayakan Paskah dengan Kinder Joy katanya. Pokoknya macam-macam ya. Nah ini mungkin, ternyata bukan maksudnya, impulsive buying ini nggak cuman efeknya ke umat muslim, tapi bahkan ke non muslim ya. Mungkin karena momennya ini pas ya, terus Iya. ada banyak kue yang dijual memang iya ya, Mhm. terus, jenisnya macam-macam, minuman segar dan lain-lain gitu, yang ada hanya di bulan Ramadan. Nah, benar banget gitu ya. Jadi memang suasananya mungkin, mendukung kita untuk bisa menikmati suasana yang sebenarnya kan waktunya terbatas tuh ya. Takjil War itu mungkin sekitar, dari pukul 4 sampai menjelang Oh, maghrib. mohon maaf, jam 3 katanya udah Jam 3 mulai. udah mulai gitu ya. Iya, pada saat umat muslim sedang lemes-lemesnya katanya yang Itu nonis lagi sudah mulai. hektik-hektiknya gitu ya, Iya, langsung berburu takjil. mhm, Nah mungkin juga ini ada sisi entertainment-nya ya, gitu. iya Jadi ada sisi yang, mengundang atau menghibur gitu ya. iya, Sehingga, kan sebenarnya kalau kita ngomongin impulsive buying itu kan sebenarnya ada hedonic motif juga ya. Di betul, mana, perilaku pembelian itu akhirnya lebih didorong atau dimotivasi karena kesenangan gitu betul ya. betul. Nah, tentunya dengan tersajinya banyak menu yang oke-oke gitu ya, di suasana yang, menjelang berbuka itu Iya, menjadi hiburan tersendiri ya. termasuk ini Bu Terry kalau mereka merekam pembelian takjilnya gitu ya Mhm kan, terus mhm. mereka posting, Nah jadi kan itu. ikut-ikutan yang lagi viral gitu ya. Jadi mereka mungkin mendapatkan kepuasan, gue ikutan nih takjil Mhm. war gitu ya. Ya dan akhirnya si takjil war ini nggak cuman punyanya orang muslim, karena yang Mhm, terhibur juga yang ngerasain enaknya ada makanan beraneka ragam itu akhirnya ya semua punya semua orang, orang gitu kan betul ya. betul. Nah, dulu nih ada eranya gitu ya sebenarnya sebelum takjil war, sebelum tiket war gitu ya. Nah, Bu Rahmi nih saya pernah nih, saya masih inget nih tadi sebelum mulai podcast saya ngingetin dia gitu bahwa dia juga sering ngikutin, war-nya, produk, tas kulit Abekani. Nah Iya. nah saya mau nanya langsung nih ya sama orang yang punya experience untuk impulsive buying, untuk ngikutin pembelian melalui war ini. Mhm. Sebenarnya apa sih sisi menghiburnya dan dorongan apa sih yang dirasakan pada saat itu sampai heboh banget Heboh gitu ya. banget. Nah coba Bu Rahmi Bahkan gimana tuh? bahkan saking hebohnya saya udah lupa momennya, Bu Terry masih ingat gitu ya. Ini, sebetulnya perebutan yang sangat unfaedah ya teman-teman. Mending kalau rebutan tiket Coldplay gitu ya. Jadi gini, jadi saya itu tergabung dalam komunitas pecinta tas kulit lokal yang mereknya namanya Abekani ini teman-teman. Jadi
Ada beberapa sebetulnya yang menggunakan sistem war ya. Jadi, 2 tertinggi itu Abekani dan Berliano namanya. Mhm. Cuman kita emang lebih sering rebutan Abekani, karena ABK. yang waktu itu teratur rebutan itu yang Abekani gitu. Tapi biasanya, membernya Abekani, member Berliano juga. Hari rebutannya ini hari Jumat. Hari Jumat, terus, jamnya itu nggak diinfo, biasanya mungkin diinfo itu D-Day, di hari Jumat atau di hari Kamis. Apa, suka ada apa, perebutannya dengan cara menjawab kuis gitu ya, ada pertanyaan, Nah itu terus inget banget tuh iya, saya tuh. pertanyaan kadang-kadang jawabannya nggak sulit ya teman-teman, tapi harus menggunakan kode tertentu atau misalnya format penulisan tertentu. Nah, ini yang jadi kadang-kadang ya, kalau kita ngobrol-ngobrol nih kan sama teman-teman di grup ya, ada yang sampai manjat ini, atap gitu ya untuk cari sinyal yang Sinyal bagus. terkuat. Iya, sinyal yang kuat, ngedeketin BTS segala ya, segala cara dilakukan gitu. Termasuk, kan suka ada pertanyaan yang umum ya sifatnya, nah itu saya suka heboh. Itu yang terjadi ya waktu malah kita baru kenalan ya. Mhm. Bu Teri tuh bingung, "Kok saya teriak-teriak, ini skor bola berapa skor bola tadi malam?" Iya, jadi tengah-tengah bekerja, suasana bekerja tiba-tiba dia nanya skor bola. Waktu itu kalau nggak salah inget lagi Piala Dunia gitu. Jadi skor bola semalam tuh berapa, Iya, sementara, lagi saya ngerjain tahu bahwa kita itu bukan penggemar, iya nonton nonton bola bola. Terus tiba-tiba dia teriak skor bola kemarin berapa, kan saya bingung gitu dan ya. heboh banget gitu, "Cepetan cepetan ini berapa skornya?" Padahal itu kita lagi ngerjain akreditasi ya katanya. Heeh. Nah itu jadi, cepet-cepetan terus nanti jadi, bahkan itu bukan memperebutkan, barang gratis Bu Teri, Mhm. kita hanya memperebutkan slot untuk membeli. Karena kuantitasnya terbatas tadi ya, Kuantitasnya scarcity terbatas, tadi ya. betul. Jadi ya jumlahnya dikasih tahu nih besok akan ada yang direbutin tas ini tas ini tas ini. Kalau mau jawab tas ini, mau dapetin tas ini kodenya begini, misalnya underscore jawaban gitu Mhm. ya. Kalau yang ini jadi kodenya beda-beda tuh untuk tiap tas ya. Akhirnya nih teman-teman, seringnya nih terjadi pada saya juga bahkan ketika kita nggak kepengen sama tas itu, karena kadang-kadang kemampuan war kita cukup bagus. Bahkan kadang-kadang dulu tuh banyak yang bahkan sampai jadi calo gitu-gitu ya. Mhm. Itu, akhirnya kita rebutan dan, dapat slot ya. Jadi, nanti kalau udah datang bingung sih ini, Ini buat apa buat gitu. apa ya gitu. Cuman ya senengnya seneng rebutan. Euforianya kan. Betul, Jadi ada sisi entertainment ya memang di dalamnya ya. betul. Selain itu juga ada kayak semacam pengakuan Heeh. dari member yang lain, "Nih keren banget dapat melulu," gitu. Ada teman saya yang jadi kita tuh habis dapat biasanya di-ban, saya lupa ya 2 minggu gitu nggak boleh ikutan Nggak rebutan. boleh ikutan war ya, Ya supaya mengalah kepada yang memberikan lain. kesempatan pada yang lain gitu ya, baru Nah, boleh ikutan heeh, lagi. Nah itu sih ya jadi, ada kesenangan, euforia ya yang iya, tadi sama pengakuan dari rekan-rekan member gitu. oke. Mhm, Nah itu tadi, jadi, kalau kita bicara tentang impulsive buying, tentang takjil war, mhm, itu ya sebenarnya secara, marketing, jadi kita bisa melihat ada prinsip di situ, kondisi scarcity yang dijadikan momentum gitu ya untuk menggerakkan seseorang akhirnya membuat keputusan pembelian gitu ya dengan dorongan psikologisnya, entah karena, motif hedonik gitu ya, motif kesenangan saja, mhm. sehingga ini bisa dikaitkan dengan, sisi entertainment yang didukung dari, program war yang lagi dibuat itu gitu ya. Jadi, orang emang seneng aja sama kayak dapat, tiket war misal Coldplay kan ada Iya, kesenangan gitu ya ketika bareng-bareng sama temen yang lain nggak dapet dan kita dapat, itu kita dapat pengakuan gitu iya ya, bahwa betul. kita memenangkan war itu Mhm, gitu mhm. ya. Jadi konsep war di sini adalah bersaing gitu ya untuk mendapatkan sesuatu yang limited tadi gitu ya, dengan waktu yang limited juga. Iya, Nah itu mungkin, yang bisa jadi bahasan kita ya, kalau iya, teman-teman misalkan punya sebuah brand gitu ya, mungkin ini bisa jadi salah satu taktik gitu ya, untuk kita bisa, mendorong orang untuk mau beli tentang produk kita gitu ya, karena kita bisa bikin program pemasaran semacam ini, kayak gitu. iya, Oke, itu tadi pokok bahasan kita yang cukup menarik gitu ya tentang war-war ini gitu mhm. ya.
Oke, karena kita sekarang ada di bulan puasa dan tentunya saya sama Bu Rahmi kita udah tahu kan gimana gitu ya powernya Bu Rahmi untuk war, maka saya akan ngajakin dia untuk takjil war sore ini gitu ya. Nah, Oke. supaya kita nggak kehilangan makanan-makanan yang enak-enak tadi ya. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu podcast kita kali ini. Terima kasih Bu Rahmi atas Sama-sama. kehadirannya Ya. dan kita tutup dengan menyapa teman-teman di rumah. Ya. Oke. Bareng-bareng. Iya, heeh. Have a good day, mate.